rumah sakit dan juga kakak-kakak fasil kami yang mungkin juga hadir di sini dan juga teman-teman fasil dulu kalian nih. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Lia Gardenia yang sudah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktunya pada malam hari ini ya dokter. Perkenalkan dokter, saya Lentera Stiani. Dan aku Federa Cordelia, saya dan juga Lentera ini bakal mandu acara kita pada malam hari ini, dokter. Sebelumnya mungkin untuk perkenalan biar lebih enak lagi, mungkin dokter tadi habis acara mungkin apa tidak capek dokter kita ganggu seperti ini? Apa Enggak tidak? apa-apa, enggak apa-apa. Sudah Oh, biasa. aman, dokter. Malah Terima kasih. kasihan ya anak-anak ya pada saya pikir adalah mumpung ada waktu lowong kan, tapi nanti kita obrolin apa aja kegiatannya. Oke, Baik, dokter seru banget. jadi pada rangkaian acara pada malam hari ini, kami berdua akan memandu perbincangan yang sangat menarik, berbicara seputar kehidupan seorang dokter yang akan disampaikan langsung nih oleh Dokter Lia, yang memiliki pengalaman yang pastinya sangat luar biasa untuk sharing dan berbagi ilmu ke kita, teman-teman. Ya. Nah, betul banget tuh Lentera. Pastinya kita kita nih tadi udah nunggu banget nih dokter untuk join Zoom-nya nih. Kita udah kayak, aduh dokternya mana nih? Kita udah pengen nanya banget nih dok. Sebelumnya mungkin aku di sini ada dapat CV dokter untuk mungkin aku bisa bacain beberapa. Di sini dokter lulusan S1 dari FKU 4 dan juga kalau S3-nya di FKUGM ya dokter ya. S3-nya iya. Jadi saya kebetulan eh, bersekolah di berbagai universitas gitu kebetulan dan ya alhamdulillah S1 saya di FK4, kemudian saya ambil spesialisnya di UI, jadi FKUI untuk patologi klinik, kemudian saya ambil MM juga di LPPM Jakarta, kemudian juga di FKM untuk Marsnya, dan kemudian S3-nya ngambil di UGM. Uh, Keren banget dokter semuanya dicobain ya dok. Kita Kebetulan itu, kita kebetulan. Jadi memang ada kesempatan ya saya ambil. Kalau katanya betul. kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi kalau ada kesempatan dan memungkinkan, ya ambil secepatnya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Betul banget tuh. Kita pasti bakal banyak banget nih nanya hari ini dokter. Apalagi dokter sudah mencoba banyak banget pendidikan yang pasti kayak kita kayak wow dari FKUGM juga, dokter dari FKUI juga. Mantep banget dokter. Teman-teman saya di sini juga pasti ngeliat dokter keren banget. Mungkin tadi dokter udah sebutin beberapa aktivitas akademikanya dokter. Di sini saya langsung aja nih ke sesi inti acaranya ya dok. Saya sama Lentera akan menanyakan kepada dokter nih untuk beberapa pertanyaan yang saya dan teman-teman fasil saya udah kumpulin sebelumnya. Yang kayak kita pengen tahu banget nih dari pakarnya langsung gimana sih. Mungkin dari pertanyaan paling basic nih dok. Kira-kira dokter udah berapa lama nih dari bagian dari keluarga FK4 dari S1 berarti ya dok ya? Ya, kalau ukuran nanyanya berapa lama tuh pasti saya setingkatnya sama oma-oma kalian gitu. Karena saya masuk ke Fakultas Kedokteran tahun 1979 di Unpad. Jadi kayaknya zamannya mama kalian lahir kali ya, itu saya sudah sekolah di FK 4 gitu. Jadi ya tahun 79. Jadi berarti saya sudah ngelewatin sekian puluh tahun lah. Jadi em, tapi nggak berasa gitu karena kita selalu merasa bahwa yang penting kita sudah lewat sekolah, kemudian kita kerja, apa yang kita bisa lakukan itu sehari-hari, jadi kita udah nggak ingat umur gitu. Yang penting aktivitas kita harus bisa ditingkatkan terus supaya nggak kalah sama yang muda-muda. Sebab yang muda-muda jauh lebih jago loh daripada kami-kami ini yang kesepuhan gitu ceritanya, yang kolonial ini. Ya ampun. Dokter tapi walaupun udah dari tahun 79 nggak kerasa berumur banget dok. Dokternya masih kalau kita sekarang bilangnya positif vibe banget dok. Dokter semangat banget. Mungkin kalau dibandingin dari kita kayak kita lebih lemes daripada dokter nih dok. Boleh dilanjut ke pertanyaan Enggak. selanjutnya Tera? Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua. Jadi, menurut dokter, bagaimana sih kualitas komunikasi mahasiswa sejauh ini, dok? Komunikasi mahasiswa kepada siapa dulu? Kepada Kepada siapa? Maksudnya antar mahasiswa atau kepada siapa? kepada dosen dan dokter, dok. Oh, kepada dosen ya. Ya, Jadi gini, kita kan ya harus bersyukur yang pertama. Kalau kita sudah masuk fakultas kedokteran, artinya pasti ada tugas buat kita. Jadi kita adalah pilihan nih ceritanya ya.
pilihan dari atas bahwa kita disuruh untuk jadi dokter, karena nggak semua orang bisa masuk ke kedokteran. Kan susah ya masuk ke kedokteran. Nah, kalau sudah jadi terpilih dan bersyukur, artinya apa? Kita harus bisa membangun diri kita sendiri. Buktikan dong bahwa kita itu emang layak buat jadi dokter yang baik. Gitu kan? Pasti cita-cita gitu kan? Apa cita-cita ada yang disuruh sama mama papa nggak? Ah, saya sepaksa deh masuk dokter, enggak kan? Mudah-mudahan enggak lah ya. Enggak ya? Ya mudah-mudahan. Nah, kalau kita udah jadi mahasiswa kedokteran, terutama mungkin pada impian kita kebayang kan seorang dokter tuh jarang banget dokter tuh pendiam. Jadi dokter itu walaupun dia pendiam tapi dia mesti punya skill yang wajib, yaitu adalah komunikasi. Nah, jadi dari sejak awal kalau kita udah masuk ke fakultas kedokteran, yang pasti yang pertama kali harus kita kembangkan skill kita itu adalah komunikasi. Kepada siapa? Satu, kepada teman aja dulu. Pada teman, kita harus bisa ngobrol sama teman. Kalau kita dari fakultas kedokteran dari awal kita nggak punya teman, susah banget deh hidup kita sampai dengan lulus nanti. Saya waktu masuk angkatan 79 itu saya punya teman yang sampai sekarang kita nih ada ber-15 orang, sampai sekarang kita masih silaturahmi gitu. Jadi selama kita punya teman ya, berkomunikasi dengan baik, insya Allah kita bisa nyelesain apapun dengan baik. Komunikasi dengan teman. Kedua, komunikasi dengan dosen. Ya, komunikasi dengan dosen juga wajib. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya, speak up. Anak-anak muda kadang-kadang ini orang tua susah nih, kita ditanya juga belum tentu ngerti gitu. Harus, karena komunikasi kita mesti selalu bukan cuma satu arah sama teman aja. Jangan menganggap bahwa saya mesti ngomong sama orang yang ngerti saya, tapi gimana caranya saya bisa mengerti orang lain yang akan bicara sama saya. Jadi kalau komunikasi itu adalah two way communication. Dan kita harus, apa yang harus kita lakukan yaitu, kenapa kita dikasih telinga dua, mulut satu. Artinya kita harus mendengarkan lebih banyak, baru kita akan bicara. Jadi komunikasi adalah skill di mana kita dengerin orang lain. Orang lain itu bisa dosen, bisa kakak kelas, bisa teman, bisa pasien. Nah, pasien itu apalagi? Kita dengerin dulu. 2 kali kita dengar, baru kita bicara. Nah, itu komunikasi. Kadang-kadang kalau yang masih muda suka nggak sabaran, belum selesai, pengen ngomong terus gitu. Jadi ingat loh, kita dikasih 2 telinga dan 1 mulut, artinya dengarkan 2 kali, baru kita bicara. Jadi komunikasi adalah satu skill yang wajib, harus pakai tanda seru 3 kali, harus kalian kuasai kalau mau jadi dokter, gitu ya. Dan abis itu nanti kita bicara lagi skop lebih besar. Nanti kita bikin networking sama teman-teman yang udah lulus nanti. Nah, networking itu akan menjadi networking FK sendiri, nanti networking satu lagi adalah yang ekstra FK. Nanti kalau kalian lulus, misalnya, kan bekerja nih di suatu tempat, nah kalian harus pakai tuh skill komunikasi itu. Nah, kalau waktu saya kan ada namanya wajib kerja ya. Nah, wajib kerja itu saya harus pergi ke puskesmas. Ya, di puskesmas itu sangat menyenangkan. Wah, saya pokoknya promosi deh. Kalian kalau lulus, jangan pernah tidak ke daerah. Karena apa? Disitulah komunikasi skill kita diuji. Kita lulus usia berapa? 24, 25 gitu ya, 24. Bayangin sampai ke puskesmas itu teman kita, lurah, ya, kepala desa, pak polisi gitu. Coba kapan kita bergaul sama mereka kalau nggak pada saat di daerah itu? Semua orang anggap kita udah dewasa, udah besar, jadi penasehat perkawinan lah, jadi apapun gitu. Jadi kita tuh belajar mandiri itu pada saat kita lulus tuh adalah di daerah. Kalau kalian selalu dekat mama papa di kota terus, orang anggap kalian tetap anak kecil. Tapi kalau begitu Anda di daerah, itu sekolahan yang nggak bisa dibayar dengan uang berapapun. Komunikasi skill kita yang pertama itu akan dibentuk ya setelah kita lulus adalah kalau kita dicemplungin ke sebuah tempat yang kita itu menjadi kita gitu, bukan menjadi orang lain ya. Itu saya titip deh. Usahakan kalau lulus jangan cepat-cepat sekolah, belajar dulu ya, berkomunikasi sama orang lain, baru kita jadi sekolah gitu. Pasti manfaatnya banyak. Itu ya. Mungkin emang itu Makasih banyak, dokter. ini ya dok, udah dari emang apa dibikin sistem sama pemerintah untuk internship di mana-mana. Jadi sesuai banget sama kata dokter tadi, kita jadi bisa ke daerah-daerah komunikasi sama mereka. Karena jujur Iya. pengalaman saya PSK sebelumnya dok, kan saya ke rumah warga ya dok. Mungkin karena Nah, emang masih saya kan anak tahun pertama ya dok, dan nah. anaknya Jakarta banget. Dan di sini warganya kalau ngomong sama saya pakai bahasa Sunda dok. Jadi saya, waduh susah nih. Jadi seru sih dok sosialisasinya dok. Kita Iya, itu seru gitu kan. Jadi tantangan kan.
kita menjadi diri kita. Kapan lagi kita menjadi diri kita? Itu adalah tesnya adalah kalau kita bermasyarakat. Komunikasi skill itu adalah nomor satu yang harus kalian punya. Baik, Dok. Akan Hmm. kami pelajari, pasti bakal Hmm. belajar banget. Apalagi Hmm. bakal ketemu pasien terus nih, Dok. Oh ya, Dok. Oh iya, pasti. Pertanyaan-pertanyaan dua ini saya Hmm. lebih fokus ke kami mungkin, Dok. Kira-kira Hmm. kita tuh pernah ada masalah gitu nggak, Dok, sama mahasiswa yang tipe mahasiswanya seperti apa? Mungkin kalau di tanggapan saya mungkin karena kami masih tahun pertama gitu ya, Dok, masih kaget gitu dari yang biasanya dicekokin sama guru untuk belajar, tiba-tiba kami harus lebih mandiri dengan pelajaran yang lumayan kompleks. Dan kira-kira tuh menurut dokter yang udah masalah konkret banget nih, aduh nih anak bermasalah, menurut dokter tuh tanggapannya gimana nih, Dok? Ya gini, jadi anak-anak itu kalau saya lihat ya ada dua tipe tuh ya. Satu anak yang emang pinter, tapi dia bisa membuat kepintarannya itu berguna buat orang lain, ya. Nah, enggak, jadi berguna buat orang lain, bukan buat dia sendiri. Nah, satu lagi orang pinter tapi buat dia sendiri. Nah, kalau buat dia sendiri itu problem. Kalau dia pinter buat dirinya sendiri, nggak ada gunanya buat jadi dokter. Artinya kita belajar sendiri, kita dapat nilai bagus sendiri, habis itu ya udah kita sibuk sama diri sendiri. Itu problem. Karena kalian nggak akan bisa menerapkan ilmu kepinterannya itu ke pekerjaan nantinya. Justru kita itu mesti jadi pinter buat orang lain. Saya selalu menanamkan pada anak-anak saya, kalian harus jadi pintar buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Artinya, belajar kedokteran dong, ilmu kedokterannya mesti dicoba buat sama orang lain. Misalnya baru tingkat satu, udah belajar belum tentang kesehatan dasar lah apa gitu kan? Udah belajar belum? Udah dong pasti, entah organ apa gitu kan belajar. Nah, kalian coba dong ilmu itu, kan banyak yang suka nanya dong, begitu masuk kedokteran aja semua di rumah nanya penyakit sama kita, bener nggak? Padahal dia nggak tahu lulus apa belum, udah nyampe belum pelajaran juga nggak tahu dia kan, tapi kita udah dianggap sebagai dokter. Nah, di situ kita belajar. Kalau ada pertanyaan, ya pertanyaan dari orang yang nggak kita bisa jawab, itulah ilmu. Justru kalau kita udah pinter, udah tahu jawabannya itu bukan ilmu lagi karena itu udah tahu. Tapi ini kalau kedokteran itu ilmunya tuh bukan ilmu tulisan gitu. Ilmu kedokteran ada ilmu terapan yang kan belajar matematika ya, yang faktorial. Paham nggak faktorial itu apa ya? Faktorial jadi multiplikasi dari jawaban tuh banyak banget gitu. Karena manusia kan biologis. Kalau kita bilang obat panas paracetamol gitu ya, itu kan gampang. Tapi kan nggak semua panas bisa kasih paracetamol. Jadi banyak jawaban-jawaban yang harus diolah oleh pikiran kita untuk kita bisa menerjemahkan ilmu kita. Jadi sekali lagi kalau saya titip adalah kepintaran itu hanya berguna kalau kepintaran itu digunakan untuk orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain, itulah ilmu yang baik gitu. Kalau kalau belajar cuma buat lulus ujian, lulus nilainya baik, terus ya udah nggak ada dampaknya buat orang lain, untuk apa kita belajar gitu. Jadi itu aja sih. Jadi coba belajar yang misalnya contoh susah nih pelajarannya. Coba gimana cara Anda bisa nerangin ke temen nggak? Kalau Anda udah bisa nerangin ke temen atau bisa jawab ke dosen, nah itu baru ilmunya bener gitu. Kalau cuma pinter buat sendiri, ya susah deh buat apa gitu kan. Apalagi kita mau dokter kan, dokter itu kan emang nyampein ilmu ke setiap orang. Kenapa kita bisa dianggap lebih lebih baik daripada yang lain, karena kita bisa menjawab pertanyaan dia tentang sakitnya dia gitu kan. Itu aja sih kuncinya. Belajarlah jadi pintarlah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi ada mahasiswa yang merasa pintar, habis itu dia nggak bisa pakai ilmunya, ya percuma, itu masalah buat dia. Siap, dokter. Terima kasih banyak. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan pengalaman yang dokter miliki selama menempuh pendidikan ya, dok ya. Pertanyaannya Mhm. adalah, kesulitan apa yang pernah dialami dokter saat saat bekerja sebagai dokter spesialis dan bagaimana saat menjabat selama ini, dokter? Hmm. Kesulitan sesudah jadi dokter spesialis Ya, gitu. Nah, saya itu kesulitan saya selama ini adalah saya itu terlalu banyak maunya gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu saya mahasiswa, saya susah sekali sekolah setiap bulan itu masuk terus. Karena pasti ada waktu di mana saya lebih suka main daripada sekolah gitu. Nah, jadi itu misalnya apa? Saya suka aktivitas pecinta alam dan lain-lain. Saya suka, ini nggak apa-apa deh bolos sehari gitu ya. Nah itu gangguan terus. Nah sampai ke spesialis gitu juga. Saya udah ambil spesialis saya adalah patologi klinik ya. Patologi klinik itu kan kerjaannya di lab ya, di laboratorium.
Tapi saya senang juga belajar yang lain gitu. Saya senang belajar manajemen, saya belajar tentang rumah sakit. Akhirnya si spesialis saya yang tadinya harusnya diem di laboratorium itu akhirnya ketinggalan. Jadi saya belajar yang lain-lain lebih banyak juga gitu ya. Udah jadi akhirnya saya mencoba bagaimana caranya biar seimbang, laboratoriumnya ada tapi manajemennya ada. Ya saya akhirnya ngambil patologi klinik, tapi saya anggap patologi klinik itu adalah jembatan untuk komunikasi kepada yang lain gitu. Kan patologi klinik ini dasar dari ilmu dasar ya, ilmu dasar lah istilahnya. Nah, jadi saya belajar lab tapi saya belajar manajemen, bagaimana lab itu bisa di-manage gitu. Jadi saya belajar yang hal lainnya dari laboratorium. Saya belajar bagaimana penelitian itu dilakukan. Jadi bukan hanya belajar pada satu saja, tapi pengembangan dari spesialis saya. Jadi contoh misalnya saya untuk ilmu saya, karena saya ngambil juga, saya juga ngambil konsultan untuk infectious disease. Nah, saya ambil juga untuk penyakit-penyakit infeksi, contohnya tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu jadi seolah-olah gini, saya kerjanya di sini di lab, tapi saya belajar tuberkulosis, saya belajar manajemen, saya belajar apa. Jadi gangguan di saya itu terlalu banyak yang saya senangi gitu. Jadi itu yang membuat saya harus bisa berpikir apa ya yang bisa menjawab, tetapi tetap ilmu saya ada terus gitu. Jadi memaintain ilmu itu, walaupun kita jadi spesialis, harus ada kembangnya gitu, harus ada bunga-bunganya supaya kita nggak boring lab tapi tentang apa? Oh, tentang risetnya, tentang manajemennya misalnya. Akhirnya itu juga yang bisa membawa saya ke apa ranah yang lain gitu ya, ranah-ranah ilmu yang lain. Jadi kalau kita punya mau gitu ya, asal kita serius, kita teruskan itu. Jadi kalau misalnya saya suka di tuberkulosis sampai hari ini malam ini saya kebetulan juga memenuhi undangan dari apa dari ada untuk tuberkulosis di internasional, ada Union Lung untuk TB di Bali. Ya saya ilmu yang saya pelajari di tahun 1992 sampai 96 itu saya terapkan lagi gitu. Saya belajar lagi dan ya masih bisa lah alhamdulillah gitu. Jadi kalau kita punya keinginan harus diteruskan dan belajar lebih tajam lagi. Nah, itu gangguan saya itu aja. Terlalu banyak maunya. Tapi maunya dokter semuanya kesampaian sih dok ya. Dari semua pendidikan dokter saya semua kesampaian gitu dok. Jadi kayak keren banget dok. Terus nih pertanyaan saya berikutnya nih mungkin agak nyambung juga nih dok sama yang dokter bilang tadi. Eh, Pertanyaannya sebenarnya bagaimana cara dokter agar tetap semangat nih dan tidak menyerah dalam akademik. Mungkin karena mungkin dokter banyak yang dokter suka kemanapun gitu itu. Saya lebih penasaran gimana cara dokter untuk konsisten di setiap yang dokter mau. Karena kan banyak ya dok ya. Dan Hmm. kadang-kadang ada orang tuh nggak bisa multitasking gitu dok, nggak bisa Hmm. banyak Iya, yang dikerjain. Kira-kira dari iya. dokter sendiri dengan kemauan dokter yang banyak itu, gimana cara dokter agar tetap konsisten selesai nih semuanya gitu dok? Hmm. Iya, jadi intinya gini kan satu hari tetap 24 jam ya. Nah, perempuan itu pada umumnya tuh punya bakat yang lebih dari laki-laki karena kita sebetulnya multitasking. Jadi kita bisa mengerjakan banyak hal dalam satu saat. Nah, itu yang kunci yang harus kita pegang. Gimana caranya ya? Kayak tadi nih, saya misalnya hari ini saya ke Bali. Nah, ke Bali itu dalam rangka saya bicara tentang tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini saya dari dulu memang sudah bikin banyak penelitian tentang tuberkulosis. Nah, saya kaitkan dengan manajemen. Jadi saya hari ini bicara bagaimana big chain hospital, jadi rumah sakit yang banyak itu di rumah sakit swasta bisa berperan dalam menanggulangi program TB, tuberkulosis. Jadi akhirnya saya pakai ilmu laboratoriumnya karena TB itu ada diagnosisnya, ya kan? Karena diagnosa TB kan saya harus belajar. Sekarang ternyata hari ini saya banyak sekali lihat banyak ilmu-ilmu baru tentang gimana mendiagnosa TB. Yang tadinya cuma sputum aja sekarang molekuler, ada yang POCT segala macam. Itu satu. Terus kedua, saya belajar manajemen nih. Nah, manajemennya saya pakai untuk bagaimana ngelola rumah sakit. Kebetulan saya saat ini kan jadi direktur medis dari sebuah korporasi yang punya 38 rumah sakit dan 68 klinik. Dan itu saya pakai, itu kan ilmu manajemen. Nah, saya pakai itu gimana caranya si rumah sakit swasta yang dulunya nggak peduli sama program TB, mereka mau bahwa bantuin dong gitu program TB kita ini nomor 2 di dunia loh angkanya. Ayo bantuin rame-rame. Jadi saya kombinasiin kegiatan itu. Ya, jadi saya gabung, habis itu saya kan suka berkoordinasi dengan orang lain. Nah, antara lain saya berkolaborasi dengan USAID misalnya untuk ngebantu.
bagaimana caranya saya punya e-learning di perusahaan di corporate saya yang bisa ngebantu program supaya dokter-dokter, nurse, farmasis, lab, orang yang menjadi paham menjadi TB. Jadi saya gabungin semuanya. Dan karena saya pergi ke Bali, saya di sini kebetulan punya salah satu project Bali International Hospital yang akan buka di tahun 2025. Saya sekaligus datang ke sana dong untuk melihat kondisi mereka dan kesiapan untuk pembukaan. Nah, habis itu ada satu lagi yang saya lakukan juga, yaitu kan saya suka olahraga. Jadi pagi-pagi sebelum saya berangkat ketemuan di hotel atau meeting, saya olahraga dulu, menikmati pantai, naik sepeda gitu. Nah, itu jadi kalau kita mau punya keinginan, multitaskingnya harus kita kompal, kita bungkus ke dalam kegiatan yang bisa dilakukan secara bersamaan tanpa merugikan kegiatan-kegiatan yang satu sama lain gitu. Jadi semuanya jalan tapi efisien. Itu yang saya kerjain biasanya. Oke, terima kasih banyak dokter atas Hmm. jawabannya. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, berdasarkan pengalaman dokter yang sudah menempuh pendidikan lama sekali sejak tahun 79 ya dok ya? Iya, Pertanyaan dari kami adalah, apakah dokter pernah merasa gagal atau merasa ada di titik terendah dalam selama menempuh pendidikan dan bagaimana solusi dokter untuk mengatasi hal tersebut, dok? iya. Jadi gini, setiap orang itu harus menyetel sendiri ambang batas kesabaran dia, ambang apa ya, ambang kemampuan dia untuk menerima kondisi. Nah, saya kebetulan orang itu easy going. Jadi saya kalau dulu zaman tahun 79 itu nggak ada semesteran. Istilahnya dari kelas 1, tingkat 1 itu kita masuk dari pagi sampai siang. Nanti ujian naik kelas, apa nggak naik kelas itu. Ujian itu cuma 3, naik kelas, nggak naik, atau hair. Nah, jadi saya setiap tahun doa saya cuma satu, pokoknya jangan nggak naik kelas, di hair juga boleh gitu. Jadi saya setel sendiri supaya saya nggak terlalu idealis gitu. Nah, jadi kalau orang lain tuh kalau mau namanya yudisium, orang lain tuh semua nangis-nangis tuh, waduh saya gimana gimana takut dia, karena mereka mengharapkan naik kelas langsung. Kalau saya enggak, saya mengerti karena saya tiap bulan bolos gitu kan, main karena saya suka pecinta alam. Jadi saya bilang hair juga lumayan lah gitu. Nah, karena ambang ini saya agak rendah gitu ya, ya saya nggak pernah merasa bahwa aduh saya nih ini banget ya jelek apa gimana gitu, angka saya cuek aja gitu, jelek juga nggak apa-apa, yang penting saya hair dan saya lulus gitu. Jadi itu yang jadi saya tidak menaruh apa namanya target saya terlalu tinggi, tapi saya harus lewat jalan itu dengan selamat gitu, saya intinya itu aja. Jadi nggak usah terlalu idealis, karena kalau kita terlalu perfeksionis itu kegagalan yang kata orang itu cuman gitu aja kok bisa jadi gagal gitu, kita langsung aduh gitu, enggak. Saya tidak pernah seperti itu. Jadi insya Allah, termasuk ke anak-anak juga sama. Saya kan punya anak dua ya, udah besar-besar. Nggak pernah saya tanya, nggak, saya paling lihat rankingnya berapa, mau dia ranking 40, ranking, buat saya nggak apa-apa, yang penting dia naik kelas. Terus yang kedua, saya nggak pernah ngelesin anak-anak untuk belajar matematika, belajar pelajaran, enggak. Kalau mau, oke, les, les nyanyi, les bahasa Inggris, les silat, itu boleh. Jadi anak-anak saya usahakan untuk mencari tempat sekolah yang mereka bisa bermain di sekolah. Saya nggak mau cari sekolah yang susah gitu, yang supaya anak-anak enjoy lah sekolahnya dia. Itu yang saya harap. Jadi saya merasa bahwa teman-teman saya yang pinter-pinter pun akhirnya jadi bosen karena belajarnya terlalu keras. Belajar secukupnya, tapi targetnya adalah naik kelas gitu. Prinsipnya gitu aja. Jadi sampai sekarang saya isi going banget. Ada orang marahin, ada orang apa ya, saya pikir ya udah, kalau orang marahin di A, saya kerjain yang B gitu. Banyak kolateral yang membuat saya alhamdulillah sampai sekarang ya aman-aman aja gitu ya. Itu sih. Hmm, dokter dari tadi dokter jelasin saya seru banget. Saya kayaknya bakal berdoa untuk dapat dokter tutorial selanjutnya dapat dokter deh. Dokter ngajar tutorial nggak sih ya dok? Saya kurang tahu nih. Nah, saya kan bukan dosen, Oh bukan ya. Aduh sayang banget. bukan. Ya Jadi udah deh. saya ya kalau nanti belum belum sampai ya pertanyaannya. Mau Oh cerita belum. Oke. belum ya? Sok nanti aja. Ah, Sampai datang pertanyaan baru saya jawab. oke. Saya ada pertanyaan ini nih dok. Eh, ini sebenarnya lebih ke motivasi dokter nih buat ambil banyak banget gelar. Karena menurut saya untuk
banyaknya kita aja, mungkin kita terlalu lebay kali ya dok, mungkin kita generasi Z ini banyak banyak gimananya gitu ya dok ya, apa aja dibikin ribet gitu ya dok. Dan saya ngeliat dokter tuh yang kayak udah banyak pencapaian tapi tetap di bawah santai, terus dokter klub pencinta alam yang gitu-gitu masih bisa melakukan kegiatan lain. Dan mungkin saya dan juga teman-teman saya di sini malah yang kayak aduh nih gimana besok ujian. Dan kadang-kadang saya kayak notice beberapa teman-teman saya dan saya sendiri, kami sampai kurang bersosialisasi gitu loh dok, Hmm. kurang banget karena mungkin kami terlalu fokus sama akademi kami kali ya dok. Jadi kayak kurang banyak pengalaman untuk melakukan aktivitas lain, terus jadinya stres, jadi malah nggak maksimal juga nih kami dalam belajar. Kira-kira kalau dari dokter sendiri, selain untuk cuek sama semua tuh motivasi dokter yang lain untuk bisa dapat pencapaian semua dengan riwayat pendidikan dokter itu gimana ya dok? Saya penasaran Ya, banget. jadi gini loh, saya itu bukan orang yang terlalu ambisi untuk gelar, bahkan sama sekali enggak. Saya masuk ke kedokteran karena satu alasannya, karena saya nggak suka matematika. Nah, di kedokteran nggak ada matematika, jadi saya masuk aja biologi oke lah gitu ya, masuk satu. Habis itu saya kerja di puskesmas. Saya enjoy banget di puskesmas. Saya buka dalam kurun waktu 4 tahun itu saya di puskesmas buka posyandu 50. Wah, senang banget kita buka buka posyandu, kita bergaul sama masyarakat, senang banget. Nah, habis itu saya menikah di puskesmas, kemudian suami saya bilang, ayo mau sekolah nggak? Saya bilang, ngapain ya sekolah? Udah senang kok di daerah gitu ya. Karena saya memang waktu lulus saya memilih nggak mau di kota-kota besar. Saya lebih suka ke daerah gitu, supaya saya bisa bermakna buat orang lain itu lagi. Saya bilang kan intinya tuh saya selalu ingin, saya tuh bisa apa sih? Saya yakin bahwa setiap orang diciptakan tuh pasti dia ada gunanya gitu buat orang lain. Makanya saya selalu berpikir apa yang saya bisa kerjain buat orang lain. Jadi waktu mau sekolah lagi ke patologi klinik, saya pikir kemana ya? Terus dilihat lah, mana ya yang paling sedikit dan kayaknya agak enteng-enteng nggak pakai jaga. Nah, adalah patologi klinik. Dan kebetulan patologi klinik kan ini jembatan komunikasi kan, orang semua periksa lab. Kemudian kita harus bilang sama dokternya bahwa ini tuh apa sih sakitnya. Jadi semacam jembatan gitu ya untuk antara yang klinik sama yang tidak. Ya udah saya masuk aja, daftar, alhamdulillah keterima di UI. Udah habis itu begitu saya lulus patologi klinik, saya bekerja di sebuah rumah sakit. Saya banyak pindah-pindah rumah sakit. Saya pernah kerja di begitu puskesmas di Riau, selesai saya ke rumah sakit Minto Harjo, Angkatan Laut. Habis itu saya sekolah RCM, habis itu lulus, saya langsung minta ke Kementerian Kesehatan, saya mau ditempatkan di luar Jawa, saya nggak mau di Jawa gitu kan, saya mau tinggal di yang Kalimantan gitu, saya berpikirnya begitu. Nggak tanya, enggak, kamu dapatnya di Jakarta. Saya nolak-nolak, saya nggak mau di Jakarta gitu kan, tapi ya udah, karena dimintanya di situ, karena kebetulan kosong, ya udah saya di sana. Nah, waktu saya di sana, saya bekerja di lab. Nah, di lab itu tantangannya banyak. Dan sekali lagi karena saya suka manajemen, jadi saya pelajari betul manajemen lab itu seperti apa sih yang baik gitu. Saya belajar bagaimana caranya. Nah, sampai saat itu ada Krismon. Krismon itu di mana rumah sakit nggak bisa beli reagen, nggak bisa beli apa, sangat sangat inilah, sangat repot gitu keuangannya. Akhirnya saya bilang ke direktur saya, udah gini aja deh, saya dikasih uang secukupnya, bukan dikasih uang, maksudnya jatahnya lab itu secukupnya aja, tapi saya akan buka usaha laboratorium bekerjasama dengan koperasi. Nah, kita belajar entrepreneurship ya. Oke, kalau gitu rumah sakit nggak kasih uang, tapi saya akan melakukan kegiatan itu dengan baik. Ya udah saya kelola tuh, kelola, akhirnya labnya jadi besar. Kemudian akhirnya bisa membantu rumah sakit dan bahkan bisa mencari tenaga-tenaga sendiri gitu ya. Artinya private lah, private tapi bersama sama koperasi. Jadi itu berkembang. Nah, begitu. Itu kemudian karena saya manajerial, saya hitung. Kalau di lab kan harus ngitung berapa harga reagen, berapa orangnya bagaimana gitu. Nah, setelah itu ternyata saya diminta untuk jadi direktur di rumah sakit tersebut, direktur SDM. Ya udah karena direktur SDM loh, saya kalau nggak belajar manajemen kan malu saya kan. Akhirnya ya udahlah saya sekolah aja gitu. Saya sekolah S2 karena kebutuhan. Jadi ya udahlah saya sekolah. Kenapa nggak manajemen rumah sakit? Enggak, saya bilang saya justru ingin melihat bagaimana orang luar rumah sakit berpendapat tentang orang rumah sakit. Nah, itu makanya saya ambilnya MM. Nah, udah ngambil MM kan, udah selesai, saya masih jadi direksi di situ. Tiba-tiba ada kewajiban bahwa direksi rumah sakit vertikal itu, rumah sakit besar, harus Mars. Lah, saya kan udah S2, ngapain ngambil Mars? Tapi karena harus, nah ya udah sekolah lagi saya, daftar di FKM UI, keterima. Sekolahnya pun di eksekutif ya, eksekutif direktur-direktur rumah sakit yang saat itu belum Mars. Ya terpaksa sekolah, sekolah itu.
Nah, pada waktu saya jadi direktur SDM kan, saya tuh direktur SDM pendidikan dan penelitian. Nah, kemudian kita beride gimana kalau kita bikin S3 yuk gitu kan. Tapi dari UGM dan dosennya dipanggil ke ini ke Jakarta. Nah, udah terus oke bikin proposal, dites kan proposal. Akhirnya ada 30 orang dari satu rumah sakit yang terpilih atau terseleksi untuk jadi S3. Ya gitu. Jadi sekolah by accident. Ya begitu aja lancar jalan, nggak bukan sesuatu yang dan saya ditanya kenapa kamu ambil S3? Saya bukan mau naik pangkat, bukan mau apa, tapi karena saya senang tuberkulosis tadi. Saya selalu ambil penelitian TB karena saya pengen tahu ini kenapa sih kok nggak sembuh-sembuh nih Indonesia nih dari TB gitu. Itu aja. Jadi nggak beban buat saya karena semua yang saya lewati itu bukan karena mau capai gelar gitu. Buat saya adalah pendidikan itu sendiri adalah menyenangkan gitu. Karena saya belajar dan saya tahu jawaban apa yang saya ingin tahu. Jadi gitu, kalau mau jadi dokter, belajar supaya kalau saya jadi dokter, saya bisa menjawab orang lain gitu. Jangan mikirin ujiannya, jangan mikirin gimana susahnya belajar gitu. Tapi anggaplah saya tuh ntar bakal nolong orang nih. Kalau saya nggak tahu kan susah orang yang bisa meninggal. Ya itu kewajiban kita untuk belajar gitu. Itu aja. Jangan terlalu beban untuk menguasai suatu ilmu kalau kita nggak tahu ilmu itu buat apa gitu. Tapi kalau kalian belajar, saya kan mesti jadi dokter kan. Masa nggak mau jadi dokter ntar kalau ada orang sakit kita nggak tahu kenapa, gimana obatnya kan mesti belajar. Ya itulah belajar anatomi, belajar obat, belajar farmasi, belajar semua gitu. Jadi akan lebih enteng karena tahu tujuannya ya. Iya, Gitu. terima kasih banyak dokter. Semoga kita juga di masa depan punya kesempatan untuk mengabdi di luar Jawa ya dok ya. Ya, haruslah jangan deket mama papa aja. Biar jadi orang dewasa, cepat jadi dewasa. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Saya dan teman-teman penasaran nih, kira-kira selama dokter bekerja ini, ada nggak sih kasus-kasus yang menurut dokter paling menarik? Ya, yang paling menarik ya, waktu saya ke puskesmas, ya, saya puskesmas itu pegang puskesmas kecamatan. Di puskesmas kecamatan itu ada klinik bersalin yang dipegang oleh masyarakat situlah gitu, ada camat dan sebagainya. Saya itu kan orang yang tidak tegaan, ya, saya itu orang yang tidak tegaan. Jadi kalau lihat dengar anak nangis, wah nggak tega. Dengar orang kesakitan nggak tega gitu. Jadi agak aneh juga karena saya suka takut kalau saya nggak bisa nolong mereka gitu. Itu beban buat saya. Jadi dalam satu periode di mana saya tuh harus megang rumah sakit bersalin di mana saya mesti bantu banyak orang melahirkan tapi dengan masalah yang macam-macam. Di sana spesialis satu provinsi itu satu kota itu cuma ada dua, susah merujuk gitu. Itulah saya saat di mana saya stres. Saya takut kan, wah ini gimana nih kalau saya ada apa-apa gitu ya. Padahal dulu kita nggak belajar yang terlalu dalam, kita harus belajar banyak lah. Yang artinya bukan porsi kita sebagai dokter umum, tapi kita harus bantu di rumah sakit tersebut. Itu yang buat saya stres. Jadi saya berpikir kita memang kalau kerja itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya jangan sok-sokan kita bisa tapi nggak bisa ya. Jadi untungnya pada waktu itu saya udah menikah dan saya minta bantuan suami saya. Kebetulan suami saya itu suka suka menolong, suka bedah gitu, suka kegiatannya. Ya alhamdulillah ketolongnya itu aja. Tapi kalau kita sendiri, aduh itu sampai sekarang membekas buat saya gitu untuk hal-hal yang gitu. Makanya saya alhamdulillah saya mengambil yang bukan klinik karena saya belum pede banget untuk bisa jadi seorang dokter bedah atau apa yang risikonya besar banget. Ya itu aja. Jadi tolong teman-teman juga nih adik-adik ya, nanti kalau memang mau jadi spesialis, pelajari kemampuan saya apa gitu. Jangan ngambil sesuatu yang Anda nggak suka. Disuruh jadi dokter bedah, ngambil dokter bedah. Nanti kalau ada kasus bedah takut, lari gitu. Jangan ya. Kalau emang suka ya silakan. Tapi ambillah sesuatu itu yang sesuai sama kemampuan, batas kemampuan kita masing-masing. Kita mungkin nggak mampu di satu bidang, tapi akan ada bidang lain yang kita lebih mampu gitu. Jadi pakailah itu. Kemudian satu lagi juga ini, tadi saya lupa nambahin bahwa kan kita manusia ini kan harus seimbang ya, seimbang untuk musik, untuk apa itu tetap harus dikerjakan olahraga gitu, jangan enggak. Kita akan bosen, akan apa ya, akan stres sendiri kalau kita hanya belajar menggunakan otak kiri kita. Jadi otak kanan juga tetap harus dipakai supaya hidup seimbang. Itu aja sih. Ya itu pengalaman yang paling gak enak itu aja, suruh megang rumah sakit dan bahkan kalau
praktek saya tuh nggak pernah tega juga minta uang sama orang. Sehingga saya nggak, akhirnya sampai sekarang saya nggak pernah praktek pribadi. Saya praktek itu hanya mau kerja di perusahaan atau kerja di tempat di mana saya nggak harus harus menagih bayaran kepada pasien. Itu saya paling nggak tega. Jadi saya kerja misalnya membantu orang di tempat praktek atau klinik itu, nanti bayarnya ya saya dengan perusahaan itu gitu. Itu saya nggak apa-apa. Tapi kalau saya ada orang nanya waktu saya masih praktek sendiri, berapa Bu gitu. Aduh, rasanya nggak tega banget ya. Apalagi saya waktu itu kan prakteknya di daerah juga, di apa di kampung lah gitu. Nah, itu wah udah deh. Jadi itulah. Jadi jalan hidup saya tidak mau praktek ke pribadi, tapi saya akan usahakan kerja itu hanya untuk perusahaan atau untuk klinik di mana saya tidak harus bertemu langsung pada orang yang harus mengeluarkan uangnya gitu untuk saya. Saya nggak tegaan soalnya. Itu sih. Oke dok. Oh iya dok. Sebenarnya mikir kita mungkin karena mahasiswa preklinik ya dok, ada beberapa Hmm. yang kepikiran buat spesialis, ada yang udah ambisius banget nih, aduh pengen spesialis ini. Tapi setelah dengar dari dokter kayak, bener juga sih nggak boleh terlalu terbutakan dengan impian, tapi harus introspeksi juga kalau misalnya kita Iya. ini nggak pinter bersosialisasi banget atau masih segan nih, apalagi kalau misalnya jadi dokter bedah. Kebetulan tadi saya habis dari RSHS dokternya bilang kayak, ya kalau misalnya kamu pengen jadi dokter bedah, kamu harus ada punya ketidakseganan gitu. Masa nanti kalau misalnya kamu mau nyayat, kamu kayak, aduh nanti sakit itu kan nggak mungkin kan ya dok. Mungkin Iya. emang bener banget kata dokter tadi harus tahu nih diri kita tuh lebih cocok di mana gitu ya dok. Iya. Oke, Kenalilah makasih diri banget. sendiri. Kenalilah diri sendiri. Jangan gegabah untuk menentukan buat hidup kita seumur hidup, sementara kita nggak siap untuk itu. Jadi harus tahu kemampuan kita masing-masing. Oke dok, mungkin ini saya langsung ke pertanyaan terakhir aja ya dok. Sebelum menutup, mungkin dari dokter sendiri ada masukan lain atau saran ataupun mungkin ada ini dok, kami minta masukan gimana komunikasi kami selama wawancara ini dari kami berkomunikasi ngontak dokter untuk ikut acara kami sampai saat ini dokter hadir. Mungkin ada masukan dari dokter untuk kami improve lagi ke depannya mungkin dokter. Wah, keren banget ini yang mewawancarai saya, Theodora. Keren, berani, dan juga bahasanya oke gitu ya. Nggak malu-malu gitu. Saya suka gitu ya. Dan saya yang minta maaf nih karena beberapa kali di WA kadang bales, kadang enggak gitu. Karena kesibukan saya memang lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi saya sekarang ini kan saya bantu di apa di sebuah perusahaan yang lagi banyak pengembangannya gitu. Dan sementara saya sebetulnya udah pensiun dari PNS, tapi saya diminta bantuan lagi di BUMN. Dan jadi pekerjaan sekarang saya ini lebih sibuk daripada waktu saya belum pensiun gitu. Dari pagi pulang malam sampai cucu saya bingung nih kemana nih, neneknya hilang terus gitu ya. Dalam seminggu ini saya dari Sumatera nyambung ke mana ya, Balikpapan, ke Kalimantan, habis ini saya sekarang di Bali gitu. Jadi itu apa ya, ya saya nikmati aja gitu ya. Cuman sekali lagi komunikasi yang baik ya kunci dari semua kegiatan kita. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Saya senang tadi apa dari apa apa panggilnya lentera. Lentera, dokter. Oh, Lentera. Dan Lentera juga oke. Kemudian juga, kebetulan saya juga ada anak saya yang bungsu, itu juga 20, sekarang udah 25 tahun. Nah, dia sekarang jadi wartawan, jadi jurnalis lah. Itu juga saya selalu bilang bahwa komunikasi itu penting ya. Jadi cocok lah dari yang tadi pembukaan dibilang komunikasi, komunikasi kepada siapa aja, tapi harus tahu posisi gitu ya. Tapi nggak boleh malu-malu, kita boleh nanya apapun yang kita ingin tahu, dan terutama pada waktu kita lagi sekolah nih nanti ngambil sampai lulus, jangan pernah kita cuma hidup di dunia sendiri. Komunikasi sama dosen ya, kayak gini nih saya senang nih kakak-kakak siap lah untuk mau apa gitu. Ayo misalnya mau jalan ketemu untuk kita lihat apa aktivitasnya, dan jangan membatasi dokter itu harus praktek aja. Dokter bisa jadi peneliti, bisa jadi wartawan, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa manajemen rumah sakit, bisa jadi apapun, peneliti gitu. Jadi jangan membatasi diri kalau pengen tahu tentang sesuatu. Kita pengen tahu tentang apa misalnya, oh saya pengen tahu tentang keilmuan, ya udah terus aja kejar, nggak apa-apa. Tanya sama dosen, tanya sama siapapun. Dan kalau sama kakak-kakak nih, kebetulan kan saya tahun ini selesai menjadi ketua IK Unpad ya, FK Unpad. Nah,
nanti akan diteruskan ke yang lain. Jadi artinya gimana caranya biar orang itu nggak segenanya sama kita, itu penting. Ya, jadi nanti kalaupun kayak sekarang, saya bahkan kadang-kadang malah pengen nanya nih sama yang muda-muda, gimana nih pengalaman kuliah? Berat nggak sih gitu? Berat nggak sih kuliahnya? Gimana? Hah? Ya masih dikit lah dok, kan baru tahun Hah? pertama. Masih Gitu aman, ya, masih masih aman ya, senyum masih lebar ya. masih dok. Jadi ntar harus lebar terus, karena Hmm. nanti akan ada lebih susah-susahnya tuh akan datang terus gitu, akan datang. Jadi kita tuh belajar di FK untuk menerima beban yang lebih banyak daripada orang lain. Jangan lupa harus punya ventilasi. Kalau enggak kalian bisa stres. Jadi harus punya kegiatan, harus punya orang yang bisa jawab pertanyaan kalian. Nah, kakak-kakak alumni itu siap buat itu. Nggak usah khawatir. Jadi, aduh saya gimana, saya mau nanya, saya pengen jadi dokter bedah. Gimana cara tanya sama dokter bedah kakak kelas? Ada apa kira-kira yang perlu dibantu misalnya untuk ini? Saya dulu juga gitu di hair. Ya udah nanti kakak kelas ngasih ini nih buku saya nih, kamu buat pelajaran. Saya belajar dari situ. Jadi kakak kelas itu harus dikontak, sangat bermanfaat buat kita bisa tahu apa pengalaman mereka gitu sebelumnya. Jadi komunikasi penting, nggak apa-apa, bagus kalau kata saya. Feodora maupun Lentera ngobrol sama saya oke. Saya nggak tahu yang lainnya pada denger atau udah ngantuk. Kok nggak pada muncul? Ada muncul dong kamera, keluarin biar kita pengen foto bareng nggak? Ini pada buka nggak sih? Gimana caranya saya bisa buka itu ya? Bisa digeser dok ke Hah, kanan. gimana sih? Oh, mana? Tuh saya udah gaptek deh. Supaya bisa kelihatan semua, bagaimana caranya? Bisa digeser ke kanan. Dokter lagi pakai HP ya? Pakai iPad? Oh, pakai iPad bisa Bisa digeser apa? aja. Ah, mana nih? Nggak tahu caranya. Ini breakout room. Nah, itu salah satu kelemahan saya. Saya cuma bisa make tapi nggak bisa ngerti semuanya. Cuma bisa telepon, cuma bisa ya udahlah, nanti kirimin aja ya. Kan ada bisa apa? Iya, Di banyak. foto gitu, capture. Yang lain juga ayo dong nanya. Yang lain gimana? Nggak ada pertanyaan kah? Apa sudah cukup? Ayo mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang Silakan. pertanyaan, Jangan boleh banget deh. malu. Siapa tahu ada yang ingin apa namanya ngobrol gitu. Ada apa? Ada mungkin mahasiswa yang tingkat satu ada ini nggak? Yang baru pemula ini punya satu masalah yang beban berat dalam hidupnya gitu. Dalam masa sekolah ini ada nggak? Apa dosennya ini cuek-cuek? Enggak kan? Enggak kan? Enggak ya. Nah, titipan saya satu ya. Kita kalau jadi dokter jangan mikirin kita bakal kaya. Itu aja. Jangan mikirin materi. Kalau kita bekerja baik, rezeki pasti ada. Ya, dan satu lagi, saya titipkan betul. Semua orang atau banyak masyarakat menyangka bahwa dokter itu hidup dari obat, dari farmasi. Benar nggak? Wah, ini kata dokter tuh enak nih farmasi ngasih segala macam buat simposium. Ya, ingat ya, saya bisa, ya alhamdulillah ya, saya bukan apa-apa. Saya alhamdulillah saya bisa banyak jalan kemana-mana ke luar negeri tanpa saya pakai uang farmasi. Ya, kita mesti pegang itu. Kita harus punya eh, pemikiran bahwa kita tuh kalau mau jadi dokter yang baik kan kita harus belajar. Jadi kita harus menyisihkan uang kita untuk belajar. Saya mau ke simposium, jangan minta dari perusahaan obat kalau kalau kita nggak punya modal apa-apa. Maksud saya gini, kalau misalnya kalian bikin penelitian, kalian disuruh bicara, itu kan pasti akan ada apa namanya, ada fasilitas untuk Anda menuju keluar negeri untuk menyampaikan paper Anda gitu. Nah, usahakan selalu tukeran dengan keringat gitu. Jangan cuma-cuma kita pergi kemana-kemana terus minta dibayarin sama farmasi. Saya sih tidak apa ya, sangat tidak setuju dengan seperti itu. Kita yang harus punya kesadaran bahwa belajar adalah kewajiban kita untuk meningkatkan ilmu kita sendiri. Sisihkanlah uang kalian tiap bulan itu nanti kalau udah lulus untuk pendidikan kita sendiri. Dan kalau kita pun mau misalnya kemana-mana gitu, bikinlah, mau bikin poster, mau bikin apa, diusahakan mulai dari koas atau bikin poster sendiri. Kemudian kita ajukan, nah, itu boleh. Tapi jangan kita hanya cuma-cuma, nanti kalau kayak gitu pasti ada balas budi. Nah, jadilah dokter yang bermartabat ya, yang kita bisa ngatur diri kita sendiri. Saya percaya masih banyak dokter baik di Indonesia.
Jadi bukan seperti yang kata masyarakat itu kalau apa-apa tuh semuanya tergantung farmasi. Enggak, tapi bikinlah bahwa kita itu adalah bangga untuk diri kita sendiri, kita bisa ngongkosin diri sendiri walaupun kita nggak punya duit banyak, tapi untuk pendidikan, untuk penambahan kompetensi kita sendiri, kita sisihkan uang sendiri. Jangan itu bilang bahwa orang lain yang harus ngongkosin kita gitu ya. Emang agak-agak ini orang banyak, "Oh, ini kan saya perlu buat ini, minta bayarin sana." Janganlah, banggalah dengan diri sendiri, karena kita yakin mau kemana-mana bisa kok kalau kita udah apa ya, kalau kita misalnya orang percaya sama kita tadi dari komunikasi. Kadang saya diundang ke sana, diundang ke sini walaupun udah tua ya udah nenek-nenek, ya saya seneng aja gitu. Saya pergi kemana-mana tapi ya itu tadi dengan keringat. Jangan pengen jangan pengen apa ya, pengen semua itu dikasih fasilitas tapi tanpa kita bekerja keras. Hidup itu kerja keras, tapi kerja keras nggak selalu harus menderita gitu. Kerja keras bisa bisa juga dengan senang-senang. Ya, jadi itu aja ya. Titip buat adik-adik semua. Pokoknya enjoy aja lah gitu ya. Siap Oke, dok. terima kasih Ya, banyak dokter oke. atas Sama-sama. kontribusi, wawasan, pengalaman, dan nasihatnya juga untuk kita semua. Ini adalah sesi yang sangat berharga untuk kita, dokter. Sebagai apresiasi atas kehadirannya, kami sebagai panitia ingin memberikan sertifikat simbolis untuk Dokter Lia. Mungkin untuk panitia, silakan. Deng deng. Waduh, terima kasih banyak. Makasih ya. Itu Mungkin namanya uh, bagus-bagus nih, Lintang Sasihasta Afia Humaira, Felicia Fendi Suryadi, Safitri apa nih? Wah, namanya bagus-bagus. Makasih banyak ya udah memberikan saya penghargaan. Dengan menghubungi saya dan ngobrol aja saya sudah merasa dihargai dan diberikan kesempatan buat menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan pada adik-adik generasi penerus. Makasih banyak. baik, mungkin dari teman-teman yang PDD boleh didokumentasi dulu di SS. Oke, kita ada gaya nggak? Dua-dua mungkin. Oh, kita dari Fasil Enggak. dua-dua dok. Iya. Oke. Dari PDD-nya mungkin boleh Baik, dihitung. PDD. oke. Kita mulai untuk sesi dokumentasi ya. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke. Kapan-kapan mampir ke tempat saya ya. Kita bisa ngobrol. Boleh. Kan pakai WUS gampang sekarang. Ada yang orang Jakarta nggak? Saya dok. Wah, Banyak kalau dok. Oh gitu. Banyak yang Jakarta ya mampir. Saya kalau siang, kalau pagi, saat ini ada di, kalau nggak di Rumah Sakit Pusat Pertamina, kalau nggak di Sentraya dekat Sarinah. Nah, tapi kita, nah bulan tanggal 24 ya November nih, hari Minggu tanggal berapa sih? 24 bukan? Sampai lupa kalender. Hari Minggu tanggal berapa ya? 24 ya? Benar nggak? 24 sekarang tanggal berapa nih? Tanggal tanggal 14. 14 dok. Ya, jadi tanggal 24 November kita di Jakarta mau bikin pertemuan untuk IKFK Unpad Jakarta Chapter. Jadi kalau mau datang, ayo kita rame-rame ngobrol. Nanti saya kasih tahu alamatnya di sebuah hotel di Cempaka Putih ya. Kita ngobrol aja di sana, ketemu-ketemu gitu. Saya juga dulu gitu, lagi muda. Oh, ketemu sama senior gitu, senang saya bantuin sampai sekarang akhirnya jadi deket sama semuanya gitu ya. Nanti kalau bisa nanti datang ya hari Minggu ya, nanti saya undang. Saya kasih ke siapa nanti wakilnya ya. Oke. Terima kasih banyak ya dok sebelumnya. Makasih banyak ya. Habis kegiatan dokter di Bali masih mau untuk Zoom sama kami. Makasih banyak Iya, dok. ya, senang banget saya ditawarin ini mau makan ke Jimbaran atau enggak? Enggak, saya bilang saya mau ketemu adik-adik aja. Itu yang lain pada jalan ke Jimbaran. Nggak apa-apa, lebih senang Terima kasih ngobrol. banyak, dokter. Terima kasih Makasih ya, banyak dokter sama-sama. atas Makasih kesempatannya. banyak dok. Iya, sama-sama. Terima kasih, Semangat Makasih banyak ya, dokter. Terima kasih semangat banyak ya semua dokter. ya. Ya, Siap oke. dok. Makasih. Selamat Wassalamualaikum istirahat, warahmatullahi dok. wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini matiin mana? Ya, oke. Saya live ya, izin. Oke dok. Boleh, Oke dok. dok. Boleh, dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Yeay, tepuk tangan buat kalian. Yeay.